Mau sampaikan dulu bahwa kami ini adalah nasabah asuransi. Ya, nasabah asuransi artinya asuransi ini kan diawasi oleh OJK resmi. Jadi kami ini bukan perusahaan menaruh uang di sebuah perusahaan yang investasi bodong. Ya, Bukan ya, dibedakan kami ini begitu asuransi ya, Pak. yang resmi dan diawasi oleh OJK. Nah, jadi kenapa saat ini kami tidak mempercayai tim likuidasi? Bahkan kami juga sudah membuat ini ya petisi penolakan bahwa emang mereka menolak. Ya, kenapa kami ini semua menolak? Ya, karena begini, perlu kami informasikan bahwa kita tidak menolak likuidasinya. Ya, kami tidak menolak likuidasi, tapi kami menolak orang yang menjadi tim di likuidasi. Kenapa demikian, Pak? Kenapa? Karena orang-orang ini adalah bentukan dan pilihan usulan dari PSP, pemegang saham pengendali. Ya kan, yang saat ini statusnya adalah buronan. Ya, sudah tersangka. Nah, artinya di sini sudah juga ada red notice-nya. Jadi kami bicara bukan cuma tebak-tebakan. Ya, jadi emang mereka ini kan sedang diburu. Ya kan? Ya. Nah, artinya itu yang tidak kami sepakat. Kenapa? Orang yang mengusulkan ini adalah orang-orang yang telah menggelapkan premi asuransi 15,9 triliun. Ya, dan ini sudah dicatatkan oleh Baris-Krim dari tahun 2012 ada memanipulasi. Apakah sudah ada komunikasi juga Pak dengan OJK begitu terkait dengan tadi tim dari likuidasi ini sendiri? Karena tadi balik lagi adalah subjeknya begitu, orang-orang yang dipilih untuk tim ini yang menjadi permasalahan. Apakah memang sudah dikomunikasikan dengan OJK? Kami sudah bertemu OJK tanggal waktu itu nggak salah awal Januari kami sudah bertemu. OJK hanya menjawab seperti ini. Dia mengikuti saja apa yang diputuskan di rapat sekuler yang diputuskan oleh para kembali lagi tadi PSP, pemegang saham pengendali, yang notabene adalah kan buronan. Ya kan, jadi OJK itu hanya berdasarkan putusan sekuler. Nah, dan memang juga pada ini yang membuat kami kenapa? Kan kita sudah tahu bahwa buronan ini menentukan orang, ya, mensahkan, tapi OJK tidak melawan. Artinya kan ini nggak ada perlindungan buat kami. Nah, jadi kami tidak sembarang ngomong, ya. Di sini kami dapatkan surat dari OJK, ya. Nah, di sini kami melihat, gitu loh. Kenapa? Jadi bukan cuma kami doang loh yang ini. Direksi pun kemarin menolak. Ya, direksi Wananta pun menolak. Artinya antara kami dan direksi kami menolak, gitu loh. Nah, jadi pada saat ini kami melihat, loh, di sini dinyatakan nih, ya. Kenapa kami yakin kalau itu adalah dari PSP? Nah, jadi kami dapat surat OJK. Ya, bisa langsung dibacakan saja, Bapak? Ya, bisa langsung dijelaskan saja. Jadi di sini katakan pada tanggal 9 Desember, ya, 9 Desember, ya, direksi hanya menyampaikan informasi undangan RUPS tanggal 26. Nah, tapi pada saat itu di sini ada surat dari Faden, dari PSP langsung ke OJK. Tidak melalui ini. Jadi dia langsung ke OJK. Itu menginformasikan 3 nama ini. Ya kan? Nah, tapi saat itu ya belum diputuskan. Nah, terus tanggal 12 akhirnya direksi pun menerima surat dari PSP dan surat ini dihantarkan ke OJK tanggal 12. Nah, tanggal 13 OJK menginformasikan. Nah, yang kami sayangkan saat ini tanggal 10 Desember, ya, ternyata OJK mengadakan rapat berkomunikasi dengan buronan. Itu kami terkejut. Itu ada di sini, ya. Kami bukan ngomong, ini ada di berita ini. Ya kan, kami terkejut. Maksudnya kenapa
OJK bisa komunikasi dengan buronan, sedangkan Barreskrim nyari susah setengah mati. Iya. Nah, artinya kan ini kita nggak tahu. Iya, ini gitu perlu loh. kita konfirmasikan juga ke OJK seperti apa ya Pak ya tentunya ya. Betul loh. Ya oke baik. Nah dari Ibu Putri sendiri, tadi kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Johannes begitu. Dari Ibu sendiri seperti apa terkait dengan sengkarut ini sendiri, evaluasi dari DPR untuk proses penanganan kasus Wana Arta Live ini seperti apa Ibu? Ya, pertama-tama terima kasih Pak Johannes tadi sudah menyampaikan beberapa poin yang dipermasalahkan oleh nasabah. Sebenarnya saya juga minggu lalu sudah menerima perwakilan dari nasabah Wana Arta Live dan beberapa hal juga sudah disampaikan kepada saya. Dan seperti yang waktu itu saya sampaikan kepada rekan-rekan nasabah Wana Arta Live, sebenarnya ada hal yang perlu kita apresiasi juga dari pimpinan OJK karena di bawah kepemimpinan Pak Ogi ini selaku kepala IKNB, beliau akhirnya berhasil mencabut izin usaha Wana Arta Live yang menurut kita adalah sebuah kemajuan dari proses penyelesaian kasusnya dari kepemimpinan yang sebelumnya. Namun tentu ini masih sangat jauh dari kata selesai dan tentu perhatian kami selanjutnya adalah untuk proses likuidasi yang perlu dilakukan dengan sangat tepat dan juga adil dan tentu mengutamakan kepentingan dari nasabah yaitu Pak Johannes beserta rekan-rekannya. Dan ada beberapa evaluasi yang menurut kami sangat penting yang harus segera diselesaikan oleh OJK. Tentu yang pertama adalah kita bisa melihat ada hal yang perlu dievaluasi dari dasar hukum yang digunakan dalam proses likuidasi ini, yaitu peraturan otoritas jasa keuangan di tahun 2015 nomor 28 terkait dengan likuidasi suatu perusahaan asuransi, di mana OJK menurut kami perlu mengevaluasi kembali terkait dengan relevansi dari peraturan tersebut terhadap perkembangan dari keadaan industri perasuransian pada saat ini.